Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang HTML5 dan juga CSS3. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Evila Nuraini, yang kedua Irba Sabita, yang ketiga Mita Aprilia. Masuk pada penjelasan HTML5. Yang pertama kami mengambil tag artikel, di mana ini untuk mendefinisikan artikel yang dimasukkan pada web. Bisa dilihat implementasinya seperti gambar di bawahnya. Di dalam tag body itu ada artikel, H2 untuk judulnya, dan P itu untuk penjelasan artikelnya. Selanjutnya, tag aside. Ini untuk mendefinisikan konten selain konten halaman yang dimasukkan pada web. Bisa kita lihat pada tag-nya. Tag yang ada di dalam aside itu ada div, di mana nanti akan menghasilkan output seperti gambar. Selanjutnya adalah tag header. Ini untuk mendefinisikan sebuah header untuk bagian suatu halaman yang dimasukkan pada web. Bisa kita lihat, dia header, di dalamnya terdapat judul dan juga deskripsi. Itu nanti akan berada pada atas web kita. Selanjutnya footer, ini untuk mendefinisikan bagian footer yang dimasukkan pada web. Bisa kita lihat, di atas itu ada tag artikel dan di bawah itu ada tag footer. Maka hasilnya akan seperti pada gambar, footer berada di bawah. Di situ kita berikan allegiance sama dengan center untuk footer berada di tengah. Selanjutnya terdapat tag time yang berfungsi untuk mendefinisikan date atau time yang dimasukkan pada web. Bisa dilihat dari gambar tersebut di dalam body, tag body, terdapat tag time dengan atributnya the time diberikan tanggal 24 Maret 2021. Dan isinya nanti berupa hari Rabu 24 Maret 2021. Dapat dilihat outputnya seperti berikut itu. Selanjutnya tag nav yang berfungsi untuk mendefinisikan navigation link yang dimasukkan pada web. Bisa dilihat di dalam body membuat tag nav dengan kelas yang bernama menu. Kemudian di dalamnya berisikan unordered list dan list ordernya. Bisa dilihat itu membuat link home, link tutorial, dan link kontak. Selanjutnya kita akan masuk pada CSS3. Border radius, properti baru yang berhubungan dengan border di CSS3, berfungsi untuk menambahkan lengkungan di setiap sudut elemen sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan gambar lengkungan untuk membuat box dengan lengkungan di sudutnya. Berikut ini adalah sintaknya. WebKit border radius, mouse border radius, border radius. WebKit dan mouse itu adalah merupakan CSS prefix, yaitu mesin rendering HTML yang digunakan oleh Chrome dan Firefox. Bisa dilihat border radiusnya itu diatur 4 px dan hasilnya adalah sebagai berikut itu di bawahnya. Kemudian box shadow berfungsi untuk membuat efek bayangan pada sebuah elemen HTML atau box model. Jadi lihat sama seperti di atas tadi, fungsinya hampir sama, box shadow, box WebKit, box shadow, mouse box shadow, box shadow. Itu dapat dilihat pengaturannya 1px, 1px, 3px dengan pewarnaan red. Kemudian selanjutnya di sini ada text shadow. Text shadow merupakan properti yang digunakan untuk membuat bayangan pada teks. Di sini dapat terlihat pada sintaknya dituliskan text shadow dengan ukuran 0 pada bagian top dan 1px pada bagian bottom, kemudian 0 pada bagian left and right-nya. Kemudian color yang digunakan ialah abu-abu. Di situ dapat terlihat di bagian tulisannya terdapat putih-putih. Itu merupakan text shadow. Next. Text outline di sini merupakan garis yang berada di sekitar elemen, tepatnya di luar border. Fungsi dari outline ini adalah untuk membuat elemen agar terlihat lebih menonjol.
Di situ sintaknya dapat kita lihat text shadow dengan ukuran 0, 1px, 0 dengan warna black. Kemudian selanjutnya juga ada 0 diatur sedemikian rupa hingga menghasilkan seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya ialah text stroke. Di sini efek yang memberikan garis luar atau warna pada sebuah objek, baik tulisan dan objek lainnya. Sintaksnya dapat diletakkan setelah heading 1 dengan nama WebKit text stroke dengan ukuran 3px black. Dapat terlihat di situ tulisan Hello Readers lebih tebal daripada sebelumnya yang tidak ada text stroke-nya tadi. Next. Multiple backgrounds. Fungsinya ialah agar dapat menambahkan background tidak hanya satu, namun beberapa gambar untuk dijadikan sebagai background. Diletakkan pada bagian box di bawahnya, kemudian background, URL gambarnya dimasukkan, kemudian ukurannya diatur, lalu di bawahnya lagi dimasukkan gambar yang kedua. Hasilnya dapat terlihat seperti di bawah ini. Baik, kita masuk pada contoh web sederhana. Pertama, di sini kita menggunakan tag HTML ketika ingin membuat sebuah web. Masuk pada head. Di dalam head itu terdapat tag title, yaitu CG Groups Blog. Lalu ini link Rails, style sheet, type text atau CSS, ref style CSS. Ini merupakan CSS yang akan kita masukkan pada web. Lanjut pada tag body. Pada tag body ini pertama ada headernya. Yang pertama kita akan masukkan judul CG Groups. Di sini kenapa ada kelas untuk memudahkan pada pemberian CSS. Lalu pada time, di sini kita menuliskan date time 24.03.2021, Rabu 24 Maret 2021 dan masuk dan ini merupakan akhir dari bagian header. Masuk pada bagian menunya, kita memberikan kelas wrap untuk CSS-nya nanti, dan juga di dalam menu ini ada di dalamnya terdapat nav, yaitu ada menu home, profile, dan juga kontak, di mana di sini sudah kita masukkan linknya. Ini merupakan isi dari kontak pada link yang kita cantumkan tadi, dan ini merupakan isi dari biodata Microsoft yang kita cantumkan pada HTML. Kemudian masuk pada bagian sidebar website. Di dalam bagian sidebar website membuat tag aside dengan penamaan kelasnya sidebar. Kemudian membuat tag div dengan penamaan kelasnya widget. Kemudian kita membuat heading 2 untuk about us. Kemudian isi dari about us itu terdapat pada tag p. Kemudian kita buat lagi tag div dengan penamaan widget dan membuat tag heading 2 dengan member CG Group. Di dalam tag unordered list terdapat tag listnya yang berisikan Evila Nuraini, Irba Sabita, dan Mita Aprilia. Kemudian terdapat tag akhir UL, tag akhir untuk P penutupnya, tag akhir untuk penutup div, dan tag penutup aside. Kemudian masuk kepada bagian content block. Di sini membuat tag div dengan kelas block. Lalu di bawahnya terdapat tag div dengan kelas contudo. Di bawahnya lagi terdapat tag div dengan kelas post info. Kemudian di bawahnya diposting oleh CG Group. Tag B di sini berfungsi untuk membold atau menebalkan tulisan CG Group. Kemudian di bawahnya itu penutup div. Lalu di bawahnya kita memasukkan image, gambar untuk fotonya nanti. Lalu di bawahnya kita memberikan tag heading 1 untuk tulisan judul Microsoft Corporation. Lalu di bawahnya kita memasukkan paragraf. Di situ dituliskan tentang penjelasan Microsoft. Lalu di bawahnya lagi kita memasukkan tag div dengan kelas contudo.
Kemudian di bawahnya terdapat tag div dengan kelas post info yang isinya ialah diposting oleh seperti tadi dengan bold dengan CG group yang di bold. Lalu kita memasukkan foto lagi dengan gambar 2. Lalu di bawahnya kita memberikan heading 1 untuk judul jenis Microsoft. Kemudian di bawahnya kita masukkan paragraf. Kita membuat unordered list, yang mana kita membuat satu list tentang Microsoft Word itu tadi. Kemudian di bawahnya kita membuat href jenis HTML, jenis.html. Di situ nanti akan bersambungan dengan selengkapnya itu. Lalu di bawahnya kita memasukkan tag footer dengan elegennya center, jadi nanti teksnya ada di tengah. Lalu size-nya 15, kemudian jenis teksnya ialah Arial dengan color-nya purple. Lalu tulisan thank you-nya ini nanti akan strong. Kemudian di bawahnya itu ialah penutup dari semua tag yang ada. Kemudian ini ialah jenis HTML yang tadi dimasukkan untuk saat kita memencet tulisan selengkapnya tadi. Berikutnya kita masuk pada CSS dari HTML yang telah kita buat tadi. Yang pertama ada body. Di sini background white untuk menambahkan background berwarna putih. Lalu font family itu untuk fontnya. Lalu HR dengan background pink ini memberikan efek garis di bawah tulisan Microsoft Corporation dan jenis Microsoft menjadi warna ungu. Selanjutnya header text Allegiance Center ini untuk membuat tulisan berada di tengah. Lalu dengan color purple atau berwarna ungu. Selanjutnya header judul ini menunjukkan font size pada judul. Lalu header dengan kelas deskripsi, ini font size pada header kelas deskripsi. Selanjutnya wrap itu menunjukkan lebar untuk area teks. Selanjutnya nav dengan kelas menu UL. Di sini overflow kita atur hidden dan colornya berwarna putih. Lalu untuk lifestyle-nya noun dan float-nya kita dari left atau kiri. Lalu pada weight itu kita atur 650 px, lalu background pink. Dan itu ada WebKit box shadows dan mouse box shadows-nya dan box shadows dengan pengaturan tersebut. Selanjutnya nav menu ULLI itu peraturan untuk float-nya dari kiri. Dan nav menu ULA dengan padding pengaturannya 25 px dan display-nya block, font weight-nya 600, font size-nya itu berukuran 16 px. Lalu text transform-nya itu uppercase, lalu transition-nya al 0,5 second itu untuk transisinya dan text decoration-nya noun. Selanjutnya ini nav menu UL hover, ini ketika kita mengarahkan kursor maka akan berubah warna menjadi purple. Maka di situ dituliskan background purple. Lanjut pada sidebar itu kita atur dengan float right atau dari kanan dan weight-nya kita atur 275 px. Selanjutnya sidebar dengan kelas widget ini kita atur paddingnya 25 px dengan margin 0 25 px, backgroundnya pink dan border bottom 22 px solid dan transisinya juga 0,5 second. Selanjutnya sidebar dengan kelas weight hover ini tampilannya ketika kita taruh kursor dia akan muncul warna ungu. Lalu selanjutnya pengaturan dari kelas sidebar dan kelas widget untuk pada tag heading 2. Yang di dalamnya ada pengaturan padding untuk mengatur
jarak dari dalam konten dengan pengaturan 0, kemudian pengaturan marginnya 0 dengan 0015 px, kemudian pengaturan colornya berwarna purple, kemudian pengaturan font size-nya untuk pengaturan ukuran fontnya 18 px, font weight ketebalannya itu diatur 800, kemudian text transform uppercase itu mengatur teksnya agar huruf kapital semua. Selanjutnya masuk kepada CSS class sidebar widget dan text P dengan pengaturan font size-nya ukuran fontnya 14 px. Kemudian masuk pada CSS class header, class widget dan tag P last child. Kemudian di dalamnya terdapat pengaturan marginnya yaitu 0. Kemudian masuk pada class block, itu terdapat pengaturan float left yang berfungsi untuk mengapung ke arah kiri. Kemudian masuk pada CSS class Conteudo yang berisikan width 600 px untuk mengatur ketebalannya, lebarnya maksudnya, kemudian paddingnya diatur 25 px, kemudian marginnya diatur 25 dengan pengaturannya auto, kemudian pengaturan backgroundnya warna pink, kemudian pengaturan bordernya itu ukurannya 1 px dengan solid pewarnaannya nilai hx-nya DE. Kemudian diatur pengaturan CS box shadow-nya dengan WebKit box shadow, mouse box shadow, dan box shadow. Pengaturannya sebagai berikut. Kemudian masuk pada CSS class Conteudo pada tag image, mengatur min width 650 untuk lebarnya, margin untuk pengaturan jarak pada luarnya itu 25 px kurangi 25 px, kemudian max width-nya 650 px untuk nilai maksimum pada lebarnya. Kemudian masuk pada CSS class Conteudo pada tag heading 1 dengan pengaturan padding-nya 0, margin-nya 0, 15 px, kemudian font weight-nya normal, yaitu ketebalannya normal maksudnya. Kemudian color-nya diberikan warna nilai hx-nya 666. Kemudian pengaturan font family-nya, pengaturan jenis hurufnya yaitu Georgia. Kemudian masuk pada kelas Conteudo tag P last child, diatur marginnya yaitu 0. Kemudian masuk pada kelas Conteudo dan kelas Continue Lendo dengan pengaturan di dalamnya CSS-nya yaitu pemberian warna color nilai hx00, kemudian mengatur transisinya itu dengan pengaturan alt 0,5 second is, kemudian pengaturan text decoration none yang berfungsi untuk menghapus efek dekorasi pada teksnya. Kemudian font weight-nya yaitu ketebalan hurufnya 700, kemudian pemberian background-nya warnanya pink. Kemudian masuk pada kelas Conteudo dan kelas Continue Lendo Hover dengan pengaturan di dalamnya margin left 10 px yang berfungsi untuk mengatur margin di sebelah kiri dengan diberikan ukuran 10 px. Kemudian masuk pada kelas Post Info, di dalamnya terdapat pengaturan float right yaitu untuk memberikan efek mengapung ke kanan. Kemudian terdapat font size 24 px untuk ukuran fontnya diatur 12 px, kemudian pengaturan marginnya min 10 px, 0, 15 px, kemudian pengaturan text transform uppercase untuk mengatur teks seluruhnya diubah menjadi huruf kapital. Kemudian masuk pada media screen and max width dengan pengaturan 960 px. Di dalamnya terdapat pengaturan CSS kelas header dengan posisinya inherit, yang artinya mengikuti pengaturan posisi sebelumnya. Kemudian masuk pada kelas web dengan pengaturan width-nya 90% dan marginnya diatur 25 px dengan pengaturannya auto. Kemudian di sini tag sidebar dengan lebarnya 100%,
Kemudian marginnya diatur 25 px untuk bagian topnya. Kemudian bagian left, right, and bottomnya diatur 0 px. Lalu floatnya yaitu mengapung ke arah right atau kanan. Kemudian tag class pada widget. Di situ paddingnya 5% yang artinya jarak antara jaraknya bottom, left, right, and topnya ialah 5%. Kemudian tag blocknya di sini lebarnya 90% untuk semua sisi. Lalu tag continuo di sini floatnya inherit, yaitu mengapungnya ini seperti pengaturan sebelumnya, yaitu di kanan. Lalu marginnya diatur 0 untuk bagian top and bottomnya, lalu pengaturannya auto. Bagian left and right-nya ini diatur 25 px. Lalu lebarnya diatur 101% untuk semua sisinya. Kemudian bordernya diatur 1 px untuk semua sisi dengan pengaturan solid dan warnanya dengan kode DDD. Lalu paddingnya 5% untuk semua sisi, lalu background-nya menggunakan kode hashtag FFF. Lalu kemudian di situ di bawahnya ada tag class continuo dengan image. Di situ image-nya diatur lebar maksimalnya 110%, lalu marginnya 0, 25 px, min 5%, lalu minimal lebarnya ialah 110%. Di bawahnya kemudian ada kelas continuo dan kelas continuo continue lendo, yaitu dengan pengaturan hover, lalu margin left-nya 0, diatur sebesar 0. Kemudian di bawahnya ada pengaturan nav tag menu all. Paddingnya di situ diatur 15 px untuk semua sisinya. Kemudian font size-nya diatur sebesar 14 px. Lalu di situ kelas sidebar, display-nya dengan pengaturan none. Di bawahnya lagi terdapat tag kelas post info dengan display-nya none. Kemudian di bawahnya lagi ada tag kelas continuo dengan marginnya 25 px untuk semua sisinya dengan pengaturan auto. Kemudian di bawahnya lagi ada tag kelas continuo image. Di situ mengatur image-nya dengan marginnya min 5%, 0, 25 px, min 5%. Berikut merupakan tampilan dari website yang telah kita buat. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.